Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Huda, masih dengan saya Dr. Husnul Imamah dalam podcast Rumah Sakit Al-Huda. Bisalah bincang sehat Al-Huda. Apa sih yang nggak bisa dengan Al-Huda? Untuk podcast kita kali ini masih bersama dengan Dr. Taufik Hidayat. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dr. Masih sehat ya? Masih semangat? Iya. Masih ceria untuk menghadapi hari ini. Amin. Ya. Untuk hari ini tema kita adalah mengenai infertilitas ya dok. Iya, ketidaksuburan pada pasangan suami istri. Tetapi kita membahasnya dari sisi prianya. Oke, selama ini mungkin yang masih dari sisi perempuan ya. Ini sisi lain dari pasangan satunya. Sebenarnya yang dimaksud infertilitas itu apa dok? Ya, infertilitas itu atau ketidaksuburan pada pasutri, pasangan suami istri, itu disebut infertilitas atau infertil bila sudah menikah selama 1 tahun, hubungan seksnya bisa dikerjakan secara teratur, normal, tidak menggunakan KB keluarga berencana, tetapi tidak kunjung hamil. Oh begitu, selama 1 tahun. Setelah 1 tahun. Meskipun rutin melakukan hubungan suami istri, tetapi tidak kunjung hamil. Betul, itu berarti ada sesuatu yang ada masalah yang harus diselesaikan. Iya. Semakin cepat diselesaikan akan semakin baik. Semakin baik. Ya, karena kesuburan untuk perempuan itu ada kaitannya dengan usia. Usia ya. Ya. Penyebabnya apa itu dok? Kalau misalnya enggak sampai kunjung hamil 1 tahun sudah berhubungan rutin. Jadi stigma di masyarakat selama ini ada ketidakadilan. Ya, bila ada pasangan suami istri belum punya anak, yang selalu salahkan pasti yang istri ya. Iya. Padahal menurut ilmu pengetahuan saat ini belum tentu ketidaksuburan itu penyebabnya adalah faktor perempuan atau istri. Karena faktor pria bisa juga urun rembuk menyebabkan. Begitu ya, soalnya kan 2 orang dok. Betul. Masa cuma 1 aja yang dituduh tidak subur ya. Jadi saran saya kalau ada pasangan suami istri kesulitan mempunyai keturunan, maka mereka berdua pasangan ini suami dan istri datang ke rumah sakit untuk konsultasi. Betul. Ya. Jadi saling membuka hati. Betul. Ya, legowo membuka hati, saling mencari. Ya, mereka mengikuti program hamil. Ya. Di rumah sakit Al-Huda insya Allah sudah bisa ya. Insya Allah dok. Ya, jadi kedua-duanya suami istri harus datang bersama. Harus datang bersama karena memang untuk mereka berdua juga, bukan salah satu ya. Jadi untuk pria ya tidak ada jaminan seorang pria yang bisa melakukan hubungan seks yang baik itu spermanya tidak bermasalah, tidak ada jaminan. Belum tentu jaminan normal. Betul, ya. Dan untuk membuktikan itu ya harus dilakukan pemeriksaan analisa sperma. Kalau pemeriksaan analisa sperma ternyata bermasalah, ya harus dicarikan jalan keluarnya. Penyebabnya ya. Betul. Sebenarnya semua masalah bisa teratasi ya kalau sudah terdeteksi dari dini. Betul. Tidak perlu khawatir rasanya ya. Terus misalnya untuk tindakan apa yang dilakukan kalau misal pasangan ini tuh belum memiliki anak? Selain konsultasi kan yang jelas nanti ada terapi-terapi ya dok. Betul. Bagaimana jadi, nanti kelanjutannya? Dari hasil analisa sperma itu nanti akan ketahuan jumlah spermatozoanya normal atau di bawah normal. Berarti jumlahnya dulu ya ini. Kira-kira kalau normal berapa dok jumlahnya? Ya, untuk yang terbaru dari WHO ya, acuan terbaru itu 13 juta per mililiter. Per mili itu segitu banyaknya ya? Betul. Dari dalam 1 tetes 1 cc atau 1 mililiter itu jumlah spermanya minimal 13 juta. Ya, jadi kita bisa membayangkan ya. Tes gitu aja kalau dilihat jumlahnya jutaan ya. Betul. Dan di samping jumlah tadi juga kualitasnya harus bagus. Tidak cuma banyak ya dok. Betul. Banyak tapi harus berkualitas juga. Ya, kualitas ini yang pertama ditinjau dari gerakan sperma. Oh begitu. Sperma yang tidak bergerak atau bergeraknya lambat, dia akan kesulitan menemui sel telur. Oh begitu. Cepet-cepetan itu ya berarti. Betul ya. Jadi kalau spermanya itu semuanya mati atau tidak bergerak, tidak kunjung hamil istrinya. Untuk geraknya itu biasanya
semua sebagian besar atau beberapa aja yang geraknya tidak normal? Yang normal ada patokannya. Dikatakan normal bila yang bergerak cepat itu ya kalau bisa minimal 20% dari keseluruhan sperma. Oh, 20% itu bisa sebenarnya ya untuk membuahi ya. Betul. Kalau kurang dari itu dianggap tidak bagus ya. Jadi sperma yang gerakannya cepat dan lurus itu jumlahnya minimal kalau bisa 20 juta. 20% dari total dari jumlah total sperma. Sedikit padahal ya, cuma 20% ya padahal. Betul. Yang berikutnya adalah bentuknya. Sperma yang normal itu bentuknya juga harus normal karena ada sperma yang kepalanya tidak normal, ekornya tidak normal. Nah, kalau banyak sperma yang cacat, tidak normal, ya, itu resikonya nanti bayi yang akan lahir nanti bisa tidak normal. Cacat juga ya. Misalkan ada kelainan kongenital, anaknya tidak cerdas, anaknya ngiluran, banyak-banyak penyakit yang disebabkan karena sperma yang tidak normal. Iya, kualitasnya tidak standar. Baik lah ya. Itu kalau ditinjau dari sisi sperma. Ya, sperma yang baik kalau ketemu dengan sel telur yang tidak bermutu atau kualitasnya di bawah standar, resiko kelainan kongenital juga bisa muncul. Jadi anak bayi yang akan lahir kelak itu bisa lahir dengan sempurna kalau sel telur dan spermatozoanya kedua-duanya mutunya atau kualitasnya terjamin lah. Iya, sama-sama normal ya. Ya, berarti kalau sperma tadi dari jumlahnya dulu. Betul. Terus dari kecepatannya dia mencapai sel telur, terus dari bentuknya ya dok ya. Iya. Ketiga-tiganya ini harus ada lagi yang namanya aglutinasi. Oh, apalagi aglutinasi itu sperma satu dengan sperma yang lain itu lengket. Bisa lengket sesama kepala, bisa lengket sesama ekor. Nah, kalau sperma yang di satu sama yang lain itu lengket, dia bergeraknya tidak bisa bagus. Tidak cepat juga ya yang jelas. Dan dia tidak bisa membuahi sel telur karena lengket satu sama lain. Itu juga bermasalah. Jadi pemeriksaan selain mutunya tadi ya, selain jumlah juga dicek ada ndak aglutinasi. Ya. Kalau ada itu harus diterapi. Diterapi juga. Kira-kira kemana nih dok kalau misalnya ada gangguan-gangguan seperti itu? Ke rumah sakit Al-Huda gitu ya. Iya. Jadi poliinfertilitas atau poli untuk membantu pasangan yang susah untuk mendapatkan keturunan bisa datang ke polifertilitas rumah sakit di rumah sakit Al-Huda. Insya Allah nanti juga selain kesuburan dari laki-laki, dari pihak perempuan juga akan diatasi kalau misalnya ditemukan kelainan. Oke, sebenarnya ini infertilitas sangat jelas sekali ya dok. Bisa diobati. Jangan khawatir sebenarnya pasangan muda yang belum memiliki keturunan dalam jangka waktu 1 tahun, jangan khawatir untuk konsultasi ke spesialis andrologi dan spesialis kandungan. Mungkin ada pesan-pesan dokter? Ya, jadi kalau ada pasutri kesulitan punya keturunan, seharusnya yang diperiksa pertama itu suami. Oh begitu, harusnya ya. Padahal selama ini enggak loh dokter. Ya, karena pemeriksaan pada suami itu simple. Dan cukup 1 kali. Lebih mudah ya, lebih mudah dan tidak menimbulkan sakit biasanya. Ya betul. Jadi begitu dilakukan analisa sperma pada pihak suami, maka akan segera diketahui penyebabnya. Bahwa suaminya itu normal atau tidak. Begitu suaminya normal, pemeriksaan pada istri, maka itu adalah langkah berikutnya. Tapi selama ini tidak seperti itu. Selama ini yang perempuan dulu diperiksa sampai habis pemeriksaan, baru pihak ternyata setelah dicek suaminya yang bermasalah, padahal istrinya sudah diperiksa macam-macam. Jadi sebenarnya tidak perlu takut, mungkin takut, minder atau malu dokter, seperti itu yang membuat para pria ini enggan untuk konsultasi. Untuk penanganannya gimana dokter kalau infertilitas ini? Ya, kalau pada pihak suami, yang pertama dilakukan adalah memperbaiki pola hidup, lifestyle-nya diperbaiki. Seorang suami itu kualitas atau jumlah spermanya bisa turun kalau kualitas hidupnya tidak sesuai dengan gaya hidup yang seharusnya. Pola hidup sehat ya berarti. Iya.
sering mandi air panas. Itu Oh, tidak itu malah nggak baik ya malannya. Iya, karena testis itu untuk normal suhunya butuh 35,5 derajat Celcius. Oh, iya, Kalau iya, kita iya. sering mandi air panas yang suhunya lebih dari 35,5, resikonya adalah kualitas dan ya jumlah sperma. Jumlah bisa spermanya juga berpengaruh. Semakin turun berarti kalau Betul. mandi air hangat. Ya, ya. Yang kedua selain itu adalah kalau si suami ini sering naik kendaraan, entah sepeda motor, entah mobil, dalam Sering jarak tertekan jauh, mungkin ya. ya, selain tertekan juga menempel. Di kendaraan yang suhunya panas. Oh iya iya Ya, iya. radiasi dan Radiasi. suhu yang panas yang sering pada alat kelamin juga berpengaruh. Yang berikutnya yang simple itu kalau kita sering mengkonsumsi makanan atau sayur buah pare. Oh itu. Betul, buah pare itu ternyata kalau dikonsumsi rutin berdampak jelek untuk sperma. Sperma yang ada itu jumlah dan kualitasnya bisa turun kalau sang suami sering mengkonsumsi buah pare. Terutama pada siomay itu kan ada buah parenya kan. Siomay berarti mengurangi konsumsi siomay ya. Siomaynya enggak masalah, ya, buah parenya tapi buah parenya disingkirkan. Siomaynya terus dilanjutkan. Boleh tanpa buah pare, siomay tanpa pare. Itu buah yang menghambat. Kalau untuk menambah ini dokter, ada enggak? Ada, itu adalah wedang jahe tapi jahe merah. Jahe merah. Jadi jahe merah kalau dikonsumsi rutin ya sehari 3 kali 1 gelas itu bisa ekstraknya ya berarti. Ya, bisa meningkatkan jumlah maupun kualitas sperma. Kalau ini dokter, kadang ada yang bilang ini makan kecambah. Itu katanya menambah. Kira-kira bagaimana? Itu butuh dosis yang tinggi. Begitu ya. Kalau hanya sedikit pengaruhnya tidak seberapa. Tidak berarti harus kecambah 1 kilo gitu ya. Lebih baik daripada kesulitan minum aja vitamin E-nya. Oh iya. Sama, kadar 1000 internasional unit ya. Itu lebih praktis. Jadi yang pertama pada pria itu memperbaiki pola hidup. Yang kedua baru terapi obat. Begitu. Terapi obat itu tergantung yang bermasalah apanya. Apanya dulu yang tadi yang jumlah atau bila jumlahnya yang bermasalah obatnya ada. Ada. Berarti masing-masing kelainan tadi ya. Bila gerakannya yang bermasalah beda obatnya. Beda obat untuk mempercepat tadi ada ya. Ada lagi obat yang untuk meningkatkan supaya bentuknya normal. Itu berbeda juga. Jadi setiap pria belum tentu obatnya sama. Tergantung hasil dari analisa tadi kelainannya di mana kelainannya. Apakah ada aglutinasi atau perlengketan atau tidak, tentu obatnya berbeda. Dan kalau dengan obat ini sudah diminum, minumnya itu tidak boleh sehari 2 hari. Untuk andrologi, untuk memperbaiki jumlah dan kualitas spermatozoa ini, minum obatnya itu kurang lebih 3 bulan. Setiap hari minum obat itu? Setiap hari. Setiap hari selama 3 bulan? Betul. Kenapa kok dalam jangka waktu yang lama? Karena proses pembuatan sperma pada manusia itu butuh rentang waktunya kurang lebih 74 hari. Jadi sperma yang keluar hari ini, sperma baru lagi berarti ya? Sperma yang keluar hari ini itu sudah diproses selama 74 hari yang lalu. Iya, baru matang dan disimpan di ductus ejaculatorius gudangnya. Setelah digudang baru dikeluarkan kalau melakukan hubungan seksual. Oh iya, kalau ingin sperma yang generasi baru berarti harus menunggu lagi 74 hari lagi. Selama itu diterapi. Iya, jadi terapi itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan, baru hasilnya akan kelihatan. Berarti jangan terburu-buru ya kalau pengobatan ini ya. Dan diupayakan tidak boleh lupa mengkonsumsi obatnya. Kayak minum pil KB berarti dong, tidak boleh lupa berarti. Jadi tugas pasangannya untuk mengingatkan. Dan olahraga ringan yang kita sarankan adalah cukup jalan kaki. Jangan terlalu berat ya, olahraga berat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, cukup jalan kaki rutin setiap hari, maksimal setengah jam, tapi kisaran kita cuma 20 menit. 20 menit. Ya, maksimal setengah jam jalan kaki aja rutin setiap hari, itu akan meningkatkan
aliran darah menuju ke sistem reproduksi. Ya, dan itu juga akan menghilangkan antioksidan kalau kita kelebihan antioksidan di dalam tubuh kita. Dalam tubuh. Ya. Ya, simpel sebenarnya ya. Kalau misalnya mau ikhtiar, mau memperbaiki ya sebenarnya ya ada jalannya. Bila setelah minum obat 3 bulan atau lebih ternyata jumlah sperma maupun kualitasnya tidak ada perubahan, maka langkah berikutnya adalah inseminasi atau kawin suntik. Kawin suntik. Iya, inseminasi yang sering diketahui oleh masyarakat itu kan pada hewan. Hewan. Ini pada manusia juga ada. Juga ada. Jadi spermanya dikeluarkan, nanti diproses di laboratorium. Di luar ya, berarti keperkawinannya dari dalam, tapi di luar. Ya, jadi spermanya dikeluarkan oleh suami di laboratorium, nanti sperma kita pilih yang bagus-bagus. Setelah sperma yang bagus ini kita pilih, nanti dokter kandungan yang memasukkan ke dalam rahim. Istrinya tapi kan ya. Harus istrinya ya. Jadi nanti pembuahan itu tetap di dalam tubuh istrinya. Oh iya. Itu yang inseminasi. Inseminasi. Yang terakhir, jalan keluar yang terakhir adalah bayi tabung. Bayi tabung. Ya. Bila dengan inseminasi tidak memungkinkan karena jumlah spermanya terlalu sedikit atau ada masalah dengan istrinya juga bermasalah, maka proses bayi tabung ini alternatif berikutnya. Ya, kalau bayi tabung ini sel telur istrinya diambil, sel spermanya diambil, dipertemukan di laboratorium. Berarti pembuahan di luar ya. Betul. Nanti setelah di laboratorium ketemu jadi embrio, baru dimasukkan ke rahim oleh dokter kandungan. Jadi yang memproses spermanya itu dokter spesialis andrologi. Nanti setelah jadi embrio yang memasukkan dokter harus berkolaborasi berarti ya. Dan itu untuk inseminasi bisa dikerjakan di Rumah Sakit Al-Huda. Alhamdulillah lebih dekat lagi ya. Daripada ke Surabaya jauh ya. Ya, alhamdulillah lebih dekat, lebih terjangkau ya. Oke Sobat Keren, demikian informasi mengenai infertilitas. Untuk pasangan muda jangan pesimis ya, ada jalan untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, silakan berkonsultasi dengan spesialis kami di Rumah Sakit Al-Huda. Untuk dokter spesialis andrologi di hari Senin, Selasa, Rabu, pukul 1 siang sampai 4 sore. Jangan lupa hubungi kontak person di bawah ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.